Perkenalkan, nama saya Dias Nugraha, NIM 20 11 36 15 dari kelas 20 Informatika 06. Di sini saya akan mewawancarai seorang yang berprestasi yang pernah mewakili Indonesia di ajang internasional. Boleh perkenal dulu? Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsu Adi Nugroho, asal saya dari Cilacap, dan sekarang saya sedang mengambil kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Sipil. Mungkin begitu perkenalan singkat saya. Ya, terima kasih kepada Samsu. Sebelumnya pernah juara apa saja yang pernah Anda ikuti atau pernah Anda capai gitu? Untuk selama kuliah, jadi saya sebelum kuliah juga pernah di apa kuliah lagi ya di yang pertama saya kuliah di D3 Teknik Sipil Undip. Untuk di Undip sendiri saya pernah juara di ini lomba beton. Untuk lomba beton sendiri satu di Universitas Mercu Buana, itu di daerah Jakarta kalau nggak salah ya, Jakarta Barat. Terus untuk yang lain itu pernah mengikuti ini perlombaan inventor atau penemuan di Malaysia. Itu 2 kali mendapat 2 silver medal juga di tahun yang berbeda. Mungkin begitu. Pernah mewakili Indonesia di kaca Asia belum? Untuk Asia, Asia Tenggara khususnya. kayaknya untuk Asia Tenggara pernah pernah mengikuti itu yang tadi inventor juga termasuk untuk yang penemuan-penemuan. Nah, untuk yang di lain tema itu lomba beton juga. Beberapa dari unit Indonesia juga ikut, yaitu lomba beton di Malaysia di UITM. UITM itu di daerah Shah Alam kalau nggak salah, Shah Alam Malaysia. Tapi itu sebagai peserta aja di sana dan belum mendapat belum mendapat juara di sana gitu. Terus bagaimana perasaan Anda menjadi juara? Untuk sebenarnya alhamdulillah ya, bersyukur bisa menang di sana. Tapi ya kembali lagi, sebenarnya kalau untuk menangnya sendiri itu sebagai bonus kita lah. Yang sebenarnya yang saya ingin apa ya, kalau ingin dapatkan di suatu lomba yaitu bagaimana saya bisa bekerja menuntaskan kewajiban saya, yaitu setelah mendaftar lomba sampai mengerjakan sampai upload sampai selesai dan melakukan apa ya, usaha-usaha untuk mendapatkan juara itu gimana gitu. Jadi lebih ke arah situ. Terus dan juga terutama melatih kerjasama tim saya sendiri dan membuat strategi-strategi bagaimana cara untuk memenangkan suatu perlombaan. Entah itu perlombaan apa karya tulis atau perlombaan di lain tema, misalkan beton dan penemuan, itu masing-masing juga perlu adanya strategi di dalam tim begitu untuk dari saya. Oke. Adakah tips khusus agar bisa menjadi seperti Anda gitu, bisa menang di Marcu Buana mewakili universitas di nasional dan internasional? Oke, baik. Untuk tip khusus ya, mungkin dari saya begini dulu.
sebelum kita melakukan lomba atau mendaftar perlombaan, kita harus niatkan dulu bahwa ini kita harus menyelesaikan proyek ini sampai selesai dan berkomitmen untuk apapun yang terjadi, ya kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Itu yang pertama. Terus setelah itu eh, dalam lomba itu juga harus dipersiapkan beberapa hal. Misalnya ada yang khusus untuk penulis atau khusus ide dan yang mungkin ada yang khusus untuk pelaksanaan gitu. Jadi kita nggak perlu harus bisa semua karena perlombaan itu umumnya menggunakan tim. Jadi kita menggunakan kerjasama tim untuk mencapai suatu yang kita harapkan yaitu juara kan di sini. Eh, yang penting itu. Terus untuk yang lain, misal apa namanya? Oh ya, pembagian tugas. Setelah itu ya, pembagian tugas masing-masing yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi kita mencari tim atau partner yang benar-benar bisa kita andalkan di kelemahan kita. Maksudnya kita bisa, contohnya saya ingin eh, melakukan perlombaan LKTI atau karya tulis ilmiah. Jadi mungkin kita punya ide nih untuk punya ide dari sebuah lomba itu. Nah terus kita, maksudnya dalam hal ini kita nggak bisa menulis secara rapi. Jadi kita harus punya tim yang bisa menulis secara rapih dan bisa mengejar deadline gitu. Nah, kita perlu adanya itu. Terus mungkin satu lagi, kita juga perlu adanya apa namanya ya? Ya istilahnya kita membantu untuk mengoreksi kita di misalnya ada kesalahan atau mungkin ada tambahan ide dari tim dari apa partner kita, kita juga harus menyesuaikan itu. Karena itu dalam suatu tim perlu adanya koordinasi yang eh, baik lah, koordinasi yang baik, terus komunikasi yang baik juga. Selain itu, selain dari tim sendiri, juga ada faktor lain, yaitu kita perlu adanya berdiskusi dengan dosen. Sebagaimana kita tahu bahwa dosen lebih berpengalaman ketimbang kita. Jadi apapun yang kita lakukan, maksudnya kita kerjakan, pasti di mata dosen beliau lebih tahu sisi kelemahan dari suatu inovasi atau suatu yang kita kerjakan. Jadi dari masukan-masukan yang kita dapat dari dosen, kita dapat me, melakukan ini revisi atau memperbaiki yang perlu kita perbaiki di inovasi kita seperti itu sih. Jadi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal untuk itu. Masalah kita juara atau enggak kita yaitu tergantung dari juri dan cara kita menjawabnya. Itu ya. Dan mungkin satu hal yang terakhir untuk setiap mahasiswa atau yang ingin berlomba itu sebaiknya dibaca dulu tornya secara detail ya. Maksudnya tor di sini kita bisa apa ya? Ibaratnya kayak soal ujian lah. Jadi tor itu adalah soalnya dan kita harus menjawab setiap celah-celah yang ada dalam tor itu. Jadi kita harus membedah tor, menemukan celahnya dan mungkin dari celah itu kita bisa memasukkan ide-ide kita yang perlu dikembangkan dalam tema lomba yang kita ikuti. Mungkin itu dari saya. Ya, dari penjelasan yang tadi itu yang cukup panjang, Hmm. ada nggak sih kebiasaan lama yang harus diubah, yang
pokoknya kebiasaan buruk-buruk lama itu harus diubah, terus gimana tuh ngubahnya? Oke, kebiasaan lama ya. Dalam hal ini mungkin khusus untuk lomba ya. Jadi, Iya, eh, oke, baik. Untuk lomba biasanya ya kalau usahakan bahwa kita ngerjakan jangan mepet deadline. Karena apa? Kalau misalnya kita mepet dengan batas pengumpulan, nanti kita tidak dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa? Biasanya kita kan harus diskusi dulu dengan dosen, terus dosen ngasih masukan dan kita akan memperbaiki hal tersebut. Jika terlalu mepet, nanti maka yang kita perbaiki belum tentu bisa hasilnya maksimal. Eh, Misalnya saja kayak apa ya? Orang yang lebih banyak waktu luang, maksudnya lebih renggang dari batas pengumpulan aja itu belum tentu mendapatkan hasil maksimal, apalagi yang mepet gitu. Itu pokoknya intinya yang pertama ini kita harus mengerjakan eh, secepatnya. Kalau bisa jangan mepet. Terus yang kedua, eh, komu- eh, usahakan komunikasi baik dengan partner ataupun dengan dosen. Mungkin itu yang penting ya, yang dua poin itu yang cukup penting. oke, terima kasih Samsudin Nugroho sudah menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk wawancara ini. Saya Baik. tutup wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.